Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam permenungan harian kita pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Bersukacita dan bersyukurlah sebab kita memilih dan beriman kepada Tuhan yang benar, yakni kita telah memilih percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita patut bersukacita dan bersyukur karena kita menyembah Tuhan yang sungguh dapat kita kenal. Kita tidak menyembah Tuhan yang mengawang-awang. Kita tidak menyembah Allah yang tidak kita kenal. Kita menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi itu. Namun dia rela datang merendahkan dirinya, hadir di tengah-tengah manusia, supaya manusia sungguh dapat mengenalnya dengan cara manusiawi. Dalam kebersamaan dengan manusia, dia juga akan sanggup merangkul semua manusia untuk mewartakan dan untuk membawa mereka pada karya keselamatan. Bagi orang yang hanya menggunakan logika dan pikiran yang kecil saja, hal ini tidak masuk akal. Sebab tidak mungkinlah Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa itu menjadi manusia. Terhadap pertanyaan seperti ini, secara sederhana saja bisa kita jawab. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, inilah juga yang diwartakan Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Paulus dengan kekuatan dan semangat yang diperolehnya dari Roh Kudus, dia dengan bersemangat pergi mewartakan Kristus kepada semua bangsa. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa Paulus sedang mewarta di Athena. Dia berdiri di samping Areopagus. Dia mewartakan imannya terhadap Allah yang sungguh dia kenal. Dia membandingkan iman orang-orang Athena yang menyembah Allah yang sungguh tidak mereka kenal. Dalam keseharian mereka setia dan taat beribadat, namun mereka mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus mewartakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh menyelamatkan, yang berkuasa menciptakan seluruh dunia ini. Darinya lah hidup dan nafas manusia. Namun dia datang ke tengah-tengah manusia dalam rupa seorang manusia, yakni Yesus Kristus. Dengan hadir dalam diri Yesus Kristus, Allah yang kita kenal, Allah yang dikenal oleh Paulus sendiri, dapat menyapa dan mengarahkan orang-orang untuk menuju keselamatan. Itu terjadi dalam diri Yesus Kristus yang adalah Allah yang datang ke tengah-tengah manusia dan mewartakan karya keselamatan. Untuk melaksanakan karya keselamatan itu, Yesus sendiri rela wafat di salib. Namun, dengan kuasa Allah, dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian. Dan orang-orang yang percaya akan juga ikut dibangkitkan bersama Kristus sendiri. Ketika mendengar pewartaan tentang kebangkitan, orang-orang Athena memberi tanggapan. Lain kali saja kamu mewartakan tentang itu. Mungkin saat itu orang Athena hanya menggunakan pola pikirnya, logikanya. Tidak mungkinlah orang mati bangkit lagi. Untuk pertanyaan ini, jawaban yang sangat sederhana bisa kita pikirkan dan renungkan juga. Bagi Allah, bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup melakukan apapun yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kebenaran iman tentang Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengenal Allah yang kita imani, hanya akan sanggup kita peroleh dan kita miliki dalam diri kita
jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Inilah juga yang dikisahkan, yang ditekankan Yesus dalam Injil hari ini, bahwa Roh kebenaran, Roh Kudus yang diutus kepada semua orang percaya akan menuntun setiap mereka untuk sampai pada seluruh kebenaran. Dan karya Roh Kudus itu akan sungguh berkembang jika orang membiarkan hatinya diterangi oleh kuasa dan terang Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jangan beriman hanya dengan pikiran dan otak yang kecil saja. Namun masuklah ke dalam hati, biarkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita supaya kita sampai pada kebenaran yang sesungguhnya. Hanya dengan cara itulah pula kita akan memperoleh keselamatan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.